Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah bunda kaum muslimin muslimat, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita kumpul kembali dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpulnya kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ayah bunda kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita yang terlahirkan ke alam permukaan buminya Allah tentu mempunyai cita-cita yang mulia. Cita-cita yang mulia itu yang pertama adalah mati dalam kondisi syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Kemudian kita pun ingin mendapatkan kebahagiaan hidup kelak di akhirat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit membahas terkait dengan topik yang menurut kami sangat menarik untuk kita bincang-bincangkan di kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu 3 kunci kesuksesan hidup. Sekali lagi, 3 kunci kesuksesan hidup. Yang pertama yang harus kita lakukan secara bersama adalah memenuhi ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala beri informasikan kepada diri kita, yaitu dengan meningkatkan kualitas iman, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan melakukan amal-amal saleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam Quran. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Diperhatikan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man, barang siapa, amila salihan, yang dia itu dengan iman dan takwanya mengerjakan amal-amal soleh yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Min dzakarin au untha, baik dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan. Wa huwa mu'min, mereka tetap mempertahankan iman takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mempertahankan amal-amal saleh mereka. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah memberikan solusi terbaik untuk diri mereka, mendatangkan kebahagiaan kepada diri mereka. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi Allah berikan kebahagiaan yang baik mereka di dunia maupun mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Pertanyaannya adalah, dengan iman dan takwa ini kenapa mesti kita tingkatkan? Sebab disinilah konsep iman dan takwa ini akan menghasilkan amal soleh bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keterangan terkait dengan bagaimana orang yang dia itu mempertahankan konsisten mengamalkan amal soleh dengan bermodalkan kualitas iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal saleh. Orang-orang yang telah mereka beriman kemudian mereka mengerjakan amal-amal saleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sanudkhiluhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka jannatin, pada surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, maka mereka akan hidup selama-lamanya.
Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu dari 3 kunci sukses kehidupan di dunia maupun di akhirat yang harus kita lakukan yaitu meningkatkan kualitas iman, takwa kita pada Allah dibarengi dengan melakukan amal-amal soleh. Maka kehidupan sukses, kehidupan bahagia, kehidupan yang mendatangkan kesejukan, kehangatan, keharmonisan dalam kehidupan keluarga kita itu akan terlaksana dan terpenuhi dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang harus kita lakukan agar hidup kita ini sukses di dunia dan sukses di akhirat, yaitu jadilah orang yang bermanfaat. Artinya orang harus bermanfaat kepada orang lain, banyak bermanfaat kepada orang lain. Mengapa kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain? Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu dengan konsep manfaat itu kita dapat memberi dan bermanfaat kepada orang banyak. Tentu dengan memberi ini akan mendatangkan dan menghasilkan doa-doa yang banyak dari saudara kita kepada diri kita. Maka kehidupan kita insya Allah akan jauh lebih mulia dibandingkan dengan ketika kita tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Quran surat Al-Isra atau surat yang ke-17 ayat ke-7. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan penjelasan dalam sabdanya yang menegaskan bahwa waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa di antara kita yang bersedia terus menerus membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya kelak di akhirat nanti. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari pembahasan yang kedua itu, jadilah orang yang bermanfaat di sini tidak memberikan kerugian kepada diri kita. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, in ahsantum li anfusikum. Jadi dia akan kembali kepada diri kita terhadap kebaikan yang kita lakukan. Kemudian siapa yang melakukan kebaikan untuk membantu saudaranya, maka Allah akan membantu dirinya. Lalu hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang berikutnya, kunci sukses yang ketiga, yaitu kita harus mempunyai waktu untuk menuntut ilmu agama. Sebab dengan menuntut ilmu agama ini Allah akan mengangkat dan meninggikan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Walladzina, dan orang-orang utul ilma darajat, yang menuntut ilmu darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan talabul ilm faridatun ala kulli muslim, bahwasanya kewajiban mencari ilmu itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim agar mereka
bisa memahami makna kehidupan yang sesungguhnya dengan ilmu yang mereka miliki. Sadar ataupun tidak sadar, paham ataupun tidak paham, mengerti ataupun tidak mengerti, ternyata dengan menuntut ilmu ini Allah memberikan kebaikan kepada diri kita. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan khairan, kebaikan yang diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yufaqihu fiddin, maka akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya agama. Kemudian yang terakhir, sadar ataupun tidak sadar, mengerti ataupun tidak mengerti, paham ataupun tidak paham, ternyata dengan menuntut ilmu ini, kita mempunyai waktu untuk menuntut ilmu ini, membuat diri kita telah menitih jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan menuntut ilmu kita menjadi pembuka jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang hidup di dunia dengan kesibukan dunia yang begitu banyak dia lakukan, namun dia masih mempunyai waktu untuk menyisihkan waktunya, dia konsisten pada waktu-waktu itu menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua terkait dengan materi yang baru saja kita dengarkan, dan insya Allah dapat memberikan kecerdasan, pemahaman kepada diri kita bahwa sesungguhnya mencari kesuksesan dunia dan akhirat itu hanya butuh 3 pelaksanaan yang kita telah jabarkan di atas. Olehnya itu, mari kita sama-sama menyebar luaskan yang bermanfaat ini kepada saudara-saudara kita, dan jangan lupa kepada teman-teman untuk bisa subscribe, like, and share video ini sekiranya ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita, meridhai kita, merahmati kita dalam mengisi sisa kehidupan kita agar semakin bermanfaat untuk diri kita dalam mengamalkan amal-amal soleh, dan bermanfaat untuk orang lain, mengajak orang lain juga untuk berbuat baik dalam melakukan amal-amal soleh, mencegah diri kita dari kemungkaran dan orang lain dari kemungkaran. Semoga materi singkat ini memberikan manfaat kepada kita. Ayo bantu share, like, and subscribe video kami agar channel ini bermanfaat untuk orang banyak, dan insya Allah akan mendatangkan pahala jahiriyah buat kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.